Kita harus mendahulukan keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita ini kita gadaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dari dunia. Seperti dalam pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa di zaman ini banyak orang yang sudah mulai menjual agamanya untuk sekedar dari kenikmatan dunia. Sudah lupa. Dan itu memang merupakan tabiat atau keadaan kaum muslimin di akhir zaman. Hal itu memang tidak mungkin kita hindari. Kita ini dengan begitu terbukanya jalan-jalan rezeki, jalan-jalan kemajuan, sampai banyak di antara kaum muslimin yang lupa. Karena memikirkan dunia, memikirkan rezekinya, memikirkan kekayaannya, lupa untuk beribadah kepada yang memberi rezeki. Itu yang tidak Allah senang. Kita rezeki ini siapa sih yang ngasih? Allah. Yang memberikan banyak sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita ini katakanlah mungkin ya karyawan atau bawahan, yang memberikan kita rezeki, yang ngasih kita gaji itu bukan bos kita. Bukan bos kita, karena bos kita itu bisa saja setiap saat memecat kita, itu urusan dia. Tapi yang membuat atasan kita itu cinta kepada kita, yang membuat atasan kita itu kalau melihat kita salah kemudian dia memaafkan kita. Lalu yang membuat atasan atau bos kita itu mungkin menaikkan gaji kita karena senang kepada kita. Itu siapa yang membuat hatinya mau melakukan itu? Allah. Makanya kalau kita mencari rezeki, hadirin rahimakumullah, jangan lupa mintanya dulu kepada Allah. Yang minta kenaikan pangkat, minta dulu kepada Allah. Salat hajat. Betul bahwa nanti dia akan melakukan proses-proses kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Betul. Tapi minta dulu kepada Allah supaya dimudahkan seluruh urusan itu. Nah sekarang ini gara-gara semua itu sudah begitu terbukanya, orang lupa kepada Allah. Makanya itu Allah sering marah di dalam Al-Quran kepada umat-umat terdahulu yang sudah begitu banyak diberikan kenikmatan tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita perlu berhati-hati terhadap hal ini. Iman ini merupakan hal yang paling besar yang harus kita selamatkan. Seperti Rasulullah SAW seperti itu melakukannya. Beliau terpaksa pindah dari Mekah menuju Madinah. Padahal Mekah itu beliau mengatakan, innaki la khairu ardillah. Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik tanahnya Allah. Wa ahabbu ardillahi ilaih. Dan sebaik-baik atau sebagus-bagus wilayah yang paling Allah cintai itu adalah Mekah. Tapi terpaksa Rasulullah ini pindah dari Mekah menuju Madinah. Kenapa? Untuk menyelamatkan agamanya. Jadi jangan sampai kita lupa di sini. Ini penting sekali. Nah, dari sini kemudian kita akan kembangkan dalam semua hal. Kita harus mencoba untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Baik hubungan kita kepada Allah dalam ibadah, ya dalam ketaatan kita kepadanya maupun kepada sesama manusia. Ya memang tidak baik kalau ada orang ibadahnya bagus tetapi kepada sesama manusia nggak bagus. Sama tetangganya galak beributan, sama istrinya marah-marah terus. Kalau ngeliat istrinya itu cak ngeliat genderuwo gitu, cak ngeliat kuntilanak aja masuk rumah itu lah marah baik. Tapi kalau keluar ya senang. Istri juga ngeliat suaminya seperti ngelihat nah itu nggak bagus seperti itu. Di rumah nggak pernah berhias, kalau keluar sedikit sudah pakai dempul kanan kiri. Nah kita itu berhias untuk suami atau untuk suami orang, untuk suami kita atau untuk suami orang, untuk suami kita. Nah jadi seperti itu, kita harus jaga hubungan kita kepada anak-anak, kepada suami kita, kepada istri kita. Itu jadikan benar-benar rumah kita itu adalah benar-benar surga kita. Baiti jannati. Kalau rumah itu tentram, nyaman, suami itu pengen balik terus ke rumah. Ya, enggak pengen lama-lama di luar, pengen balik lagi. Jenguk anaknya, jenguk bininya, kan seperti itu. Tapi kalau istrinya dikit-dikit marah, sudahlah, cak neraka bayar rumahku nih. Pulang dia pergi. Dikit sebentar pulang, pergi lagi, pulang lebih banyak di luar. Nah, kita perlu memperbaiki hubungan itu. Jangan ibadah kita bagus, ke masjidnya rajin, tapi di rumah acak-acakan nggak bagus juga. Sama tetangga-tetangga kita juga harus kita perbaiki. Sama rekan kerja kita di kantor, di tempat kita kerja di mana saja juga harus kita
berbagi. Itulah makna hijrah. Itulah makna hijrah. Jadi hijrah itu benar-benar harus komprehensif, harus luas maknanya. Semua kita manfaatkan ya momen hijrah ini benar-benar untuk kita niatkan merubah diri kita. Memang sekali lagi seperti saya katakan di awal, yang namanya berubah itu susah. Apalagi kalau kita sudah nyaman dalam keadaan kita yang lama ini. Pindah dari zona nyaman itu berat. Tapi kalau nggak kita mulai, kita akan terus dalam dalam kejauhan ini, dalam hal yang Allah Subhanahu wa taala murka, itu sangat tidak baik. Oleh karena itulah, hadirin rahimakumullah, hijrah ini kita contoh lagi kepada Rasulullah SAW. Dulu para sahabat sampai meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, pindah ke Madinah untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan agamanya, supaya bisa beribadah dengan baik. Kita sekarang nggak usah lihat orang lain. Kalau kita mau rubah, lihatlah masing-masing diri kita. Ya, nggak usah menilai orang lain, tidak usah istilah mengevaluasi orang lain. Kita lihat sendiri, nggak usah ikut campur urusan orang lain. Kita ini sudah baik belum hubungan kita kepada Allah, khususnya masalah-masalah yang wajib. Apakah sudah kita laksanakan dengan baik? Masalah perbuatan yang haram, apakah sudah kita tinggalkan dengan sebenar-benarnya? Itu yang harus kita perhatikan. Khususnya yang wajib, kan tidak banyak yang wajib. Kita satu hari satu malam ini yang wajib cuma sholat 5 waktu itulah. Ya, puasa setahun sekali, zakat belum tentu. Mungkin zakat itu zakat fitrah saja. Haji juga belum tentu, khusus untuk orang-orang yang sudah mampu dan punya waktu. Tapi kalau sholat tiap hari. Nah, masalahnya sekarang banyak di antara kita kaum muslimin yang sholat saja lupa. Padahal sholat itu adalah pondasi agama kita, dasar keimanan kita. Semua orang di dalam hidupnya, baik di dunia maupun nanti di akhirat, akan dinilai oleh Allah melalui sholatnya. Dulu Sayyidina Umar kalau mau menerima karyawan, ada penerimaan karyawan, kriteria utamanya itu yang dilihat sholatnya. Yang dilihat sholatnya. Orang ini sholatnya rajin enggak? Bener enggak sholatnya? Kalau sholatnya benar, insya Allah pekerjaannya benar. Kalau dia bisa disiplin dalam sholatnya bagus, tepat waktu, rajin, tidak ada yang bolong, maka insya Allah kalau dikasih kerjaan apapun akan bagus. Jadi dilihat sholatnya. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, nggak diterima oleh Sayyidina Umar. Karena memang kenyataannya kita lihat kan Pak, zaman sekarang ini orang untuk sholat itu susah. Untuk sholat susah. Tapi kalau ada orang yang bisa disiplin dalam sholatnya, insya Allah dalam hal yang lain dia bisa disiplin. Sholat 5 waktu, ada waktunya tertentu, zuhur jam 12, asar setengah 4 dan sebagainya. Kalau dia disiplin, insya Allah pekerjaannya pun bagus. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang dilihat dari seluruh amal kita itu adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya ketika dihisab itu adalah sholatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya inilah semoga dengan awal tahun baru Hijriah ini kita bisa membuka lembaran baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hubungan kita semakin baik kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama keluarga kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal